Selamat sore. Salam. Salam. Peristiwa hari ini membuat saya ingat bahwa rasa yang tidak mampu digambarkan atau diungkapkan itu biasanya timbul atau muncul melalui air mata. Orang bilang terharu. Itu menggambarkan seluruh perasaan gembira atau sedih seseorang. Dan hari ini ketika kita memulai misa, hujan, mungkin bumi sukacita atau sedih, itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi bagi saya sendiri bahwa Tuhan juga sangat bersukacita karena peristiwa yang dialami oleh umat manusianya. Sungguh nyata kasih Tuhan bagi manusia. Dia mencintai kita dari awal sampai akhir. Tuhan Maha Rahim karena Dia tidak pernah membalas dosa dan kesalahan manusia. Tadi kita telah mendengarkan kisah tentang Simon Petrus yang diangkat oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menjadi seorang gembala. Ternyata Tuhan tidak memperhitungkan 3 kali penyangkalan Petrus. Tuhan tidak menegur Petrus karena dia pernah menolaknya, tetapi Tuhan menggunakan pendekatan kasih atau cara kasih untuk merangkul Petrus kembali kepadanya. Malah Tuhan memberikan tugas untuk melayani kawanannya, domba-dombanya. Petrus mendapat tugas atau peran yang luar biasa meskipun dia tidak sempurna. Hal ini menyadarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu harus sempurna untuk melayani Tuhan. Apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, walaupun kecil atau sedikit, dapat kita pergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang baik. Kalau kita melakukannya dengan tulus dan penuh cinta. Kita harus mengakui bahwa hanya orang-orang yang merasa dicintai oleh Tuhan dan hanya orang-orang yang memiliki cinta kasih yang pantas menjadi pelayan. Dia dipakai oleh Tuhan. Dan memang benar bahwa Yesus telah mencintai saya dan masih mencintai saya. Dan Ia tidak mempedulikan seberapa sering saya jatuh, gagal, dan putus asa. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi saya untuk bangkit kembali dan berusaha menjadi orang yang baik. Ketika saya merasa lemah, tidak mampu, tidak layak, dan tidak pantas, Tuhan datang menyadarkan saya bahwa ada Dia, ada Tuhan yang menjadi penolong dan kekuatan saya. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, perintah kasih dari Tuhan Yesus kepada Petrus ini juga menjadi bagian dari hidup dan panggilan saya sendiri. Saya merasa dan menyadari bahwa Tuhan juga memanggil saya untuk menjadi pelayan, melayani Tuhan dan melayani sesama manusia. Cara Tuhan menanamkan benih panggilan dalam hidup saya juga amat sederhana. Pertama kali saya merasa dipanggil oleh Tuhan adalah ketika saya mengikuti perayaan Ekaristi. Ketika saya mendengarkan suara merdu dari pastor yang memimpin perayaan Ekaristi tersebut, saya tergerak hati untuk menjadi pastor karena saya mau memiliki suara yang merdu juga ketika bernyanyi. Saat itulah saya mulai
bercita-cita untuk menjadi seorang pastor dan mulai menapaki panggilan. Harapan ini mendatangkan sukacita sekaligus tantangan bagi diri saya sendiri. Saya berusaha giat mengikuti kor dan latihan menyanyi dikala saya waktu dibina dan dididik di seminari menengah sampai seminari tinggi. Toh, sampai hari ini pun tadi Bapak Ibu sendiri mendengarkan suara saya kurang bagus. Hal ini yang membuat saya waktu itu, saya berpikir apakah saya harus mundur atau tetap bertahan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, saya diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan tidak melihat kekurangan kita, tetapi Tuhan melihat kelebihan kita. Dan saya yakin bahwa di dalam diri saya ada kelebihan. Makanya Tuhan memanggil, memilih, dan mengurapi saya menjadi seorang imam. Rupanya Tuhan menguji kesetiaan dan cinta saya kepada dalam panggilannya. Saya membuktikannya dengan taat dan bertahan dalam panggilan imamat ini sampai pada hari ini. Bagi saya, jangan hanya karena satu atau dua kekurangan atau kelemahan manusiawi kita membuat kita putus asa atau mundur. Tetapi kita harus bangkit dan meraih tujuan yang mulia yang dikehendaki oleh Tuhan. Selain pengalaman pribadi itu, saya menyadari bahwa panggilan saya bertumbuh dan berkembang dalam keluarga. Cinta, doa, dan dukungan dari orang tua dan sanak keluarga membuat saya kuat dan setia sampai pada tahap ini. Saya ingat waktu saya masih mengenyam pendidikan, ketika saya masih tinggal di rumah bersama kedua orang tua dan kedua saudara saya ingat waktu itu ketika perayaan Paskah atau perayaan Natal, ketika Mama pulang dari gereja, Mama selalu mengungkapkan kalimat seperti ini. Kamu tiga itu harus ada yang jadi pastor. Itu selalu diungkapkan untuk kami tiga di dalam keluarga. Dan saya menyadari setelah merefleksikan bahwa ini adalah cara sederhana dari Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang imam. Dan ketika saya menjadi seorang imam waktu tanggal 5 kemarin, dan hari itu, saat itulah saya mulai berpikir, mungkin di antara kami bertiga, mungkin telinga saya mungkin lebih baik, bagus, bisa mendengarkan panggilan Tuhan untuk menjadi imam. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan telah membuat orang tua dan keluarga saya berhasil dalam membina, mempromosikan panggilan di dalam gereja rumah tangga. Dan mungkin di antara kami bertiga juga Tuhan membuat kami sukses di dalam hidup kami masing-masing, di dalam panggilan kami masing-masing. Kalau Petrus diuji kesetiaannya dengan perkataan dari Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku," maka mungkin perkataan dari mama saya tadi menjadi suatu perintah dan juga suatu amanat yang membuat saya harus setia dan taat pada panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, cinta, kesetiaan, dan ketaatan itu butuh pengorbanan. Untuk melaksanakan perintah Yesus ini, "Gembalakanlah domba-dombaku," butuh suatu pengorbanan. Dan pengorbanan itu telah saya lalui ketika saya harus masuk ke seminari dan mengenyam pendidikan hingga memutuskan dan diputuskan untuk menjadi seorang imam.
Pertama-tama saya harus berani berkorban untuk meninggalkan keluarga, untuk dibina dan dididik secara khusus sesuai dengan pembinaan proses pendidikan calon imam Katolik. Saya harus banyak belajar dan meneladani sikap yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Dia adalah gembala yang baik. Oleh karena itu, saya memilih dia menjadi teladan dan sekaligus Tuhan bagi saya ketika saya menjadi seorang imam. Saya mau menjadi gembala yang baik karena saya ingat ketika saya merasa dipanggil oleh Tuhan juga melalui lingkungan saya yang merasa bahwa di sini kekurangan gembala. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menjadi seorang gembala. Saya berharap dan berdoa supaya Tuhan tetap menjaga saya menjadi seorang gembala yang mampu menerima siapa saja dan di mana saja. Amin.